sangat mungkin bahwa Mbah Janji itu yang disebut dengan Mbah Janji oleh masyarakat adalah makam daripada salah satu prajurit yang mengikuti Kiblawong. Artinya makam prajurit Mojopahit yang artinya saudara juga dijadikan nama-nama raja di era Empu Sendok memindahkan kerajaan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur, yaitu di Tembelang. Ya, di Tembelang Jombang, ya, Tembelang Jombang. Itu perpindahan kerajaan Mataram dari Jawa Tengah ke Jawa Timur oleh Empu Sendok. Nah, ini kata tungga juga sudah dipakai oleh Empu Sendok itu sendiri. Empu Sendok juga bergelar Si Maharajasa Tungga Wijaya. Empu Sendok juga memakai gelar Tungga, ya, Tunggo. Dengan kata lain, Mbah, Alas Tunggorono adalah tempat muksonya Kiblawong. Nah, ya, kemungkinan seperti itu. Ya, kalau moksa mungkin kekinian tidak muncul. Ya, itu. Tapi kalau itu nanti sampai ke situ. Jadi kata Tungga, gelarnya Empu Sendok mengatakan bahwa Tungga Wijaya ini adalah gelar yang dalam strategi politiknya untuk mempersatukan dengan Melayu, yaitu Sriwijaya, bahwa Empu Sendok adalah masih saudara dengan Sriwijaya. Tujuannya jangan sampai berlanjut perang saudara. Maka Tungga Wijaya, Empu Sendok Tungga atau saudaranya Wijaya di Sriwijaya, yaitu Bala Putradewa. Nah, ini sampai putranya yang ketiga, yaitu Sri Isana Tungga Wijaya juga. Ya. Kalau Dharmawangsa juga Darmo Tungga Tungga Dharma, ya, Tungga Dewa, Darmo Tungga Dewa. Kemudian kata Tungga muncul di era Mojopahit, yaitu Tribuana Tungga Dewi. Kata Tungga yang menunjukkan saudara. Kalau Tungga Dewi itu mungkin satu dewi, satu sesembahnya antara Buddha dengan Hindu, mungkin sesembahannya sama Tungga Dewinya, ya. Jadi mana Tungga adalah saudara. Tungga jadi menjadi tunggal kalau dalam bahasa Jawa. Dalam bahasa kawinnya adalah Tunggo atau Tungga. Nah, itu Tunggorono. Jadi tempat saudara. Apakah Kiblawong moksa di Alas Tunggorono? Bisa iya, bisa tidak. Iyanya karena Kiblawong itu tadi adalah diyakini secara mitologi adalah jelmaan dewa, maka bisa moksa juga bisa berwujud. Jadi suatu ketika Kiblawong menginginkan tidak kelihatan, ya moksa. Tapi kalau Kiblawong memiliki kehendak untuk menampakkan diri, ya berwujud. Jadi ini sudah ya namanya dewa, ya gitu, dewa. Terus kaitannya dengan Mbah Janji itu. Nah, kaitannya dengan Mbah Janji. Jadi kalau tadi bahwa setiap Kiblawong terbang dan hinggap itu selalu diikuti jejaknya, ya, dan diberi tanda untuk jejak yang sudah ditunjukkan oleh Kiblawong, diberi tanda bahwa ini aman itu oleh prajurit yang diperintahkan oleh Raden Wijaya. Artinya bahwa terbangnya Kiblawong sampai ke Tunggorono itu pun dilacak atau diikuti oleh prajurit, ya, oleh prajurit, ya. Jadi artinya bahwa Kiblawong ke Tunggorono tidak sendirian, diikuti oleh prajuritnya Raden Wijaya, ya. Nah, kemudian sekarang kenyataan di lapangan, Kiblawong kalau terbang dari Gendayaan, dari Tunggorono, ya, kemudian pasti hinggapnya di makom Mbah Janji Sendangrejo. Apakah ini ada kaitan antara Kiblawong dengan makam Mbah Janji? Ya, secara logika, premis yang dapat kita tarik, kesimpulan yang dapat kita tarik, kalau itu tidak ada kaitannya dengan Kiblawong, mengapa Kiblawong kalau setiap terbang pasti hinggapnya di sana? Ini berarti ada hubungan emosional antara Kiblawong dengan makam Mbah Janji.
Lah, hubungan emosional ini dapat kita konklusikan siapa yang dekat dengan Ki Blawong di era itu. Ya, yang dekat dengan Ki Blawong di era itu adalah prajurit Mojopahit yang mengikuti jejaknya Ki Blawong. Jadi kesimpulannya sangat mungkin sangat mungkin bahwa Mbah Janji itu yang disebut dengan Mbah Janji oleh masyarakat adalah makam daripada salah satu prajurit yang mengikuti Ki Blawong. Artinya makam prajurit Mojopahit. Lah, konteksnya dengan nama Mbah Janji, mungkin ini adalah orang yang komitmen, orang yang patuh, ya, mematuhi perintah, jadi menepati janji, tidak mau kemana-mana, selalu mengikuti mengawal jejaknya Ki Blawong yang ada di Tunggorono. Sedangkan Sendang Rejo itu sendiri, tempat makam Mbah Janji, itu juga masih lingkungan wilayah Alas Tunggorono. Inilah yang artinya bahwa secara historis bahwa perjalanan berdirinya Mojopahit itu tidak lepas dari wilayah Jombang. Awal berdirinya masih terkait dengan Alas Tunggorono. Ya, di dalam perjalanan berkembangnya Mojopahit juga ada putra Jombang yang menjadi Raja Mojopahit, yaitu Wikramawardhana atau Damarwulan. Itu juga putra Jombang menjadi suaminya Kencana Wungu, ya, atau Kusumawardhani, bergelar Wikramawardhana, putranya Maharsi Wawudoro atau Maharsi Tunggul Manik. Situsnya ada di Jombang. Berarti itu putra Jombang juga menjadi raja di Mojopahit. Itu kemudian bergelar Brawijaya pertama itu Damarwulan. Ini artinya bahwa Jombang yang notabene adalah bekas, ya, atau bekas kerajaan yang besar, yaitu kerajaan Mataram kuno atau kerajaan Medang oleh Empu Sendok, itu di kemudian hari juga melahirkan tokoh-tokoh yang ikut membesarkan Mojopahit, termasuk juga Anjas Moro. Itu juga putri Jombang. Itu ikut berjuang membela Mojopahit ketika Damarwulan menghadapi Menak Jinggo. Jasanya diabadikan dengan nama Gunung Anjas Moro. Itu Jombang. Kesimpulannya, Jombang kawitan. Jombang adalah leluhur dari kerajaan-kerajaan besar yang ada di Jawa Timur. Jadi berbicara Mojopahit, berbicara kerajaan besar di Jawa Timur, apa itu Singosari, apa itu kerajaan Kediri, Ndoho dan lain sebagainya, apa itu kerajaan Kahuripan oleh Erlangga, adalah kurang lengkap kalau tidak mulai dari kawitannya Jombang, yaitu Medang. Demikianlah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat sebagai satu ular-ular atau uri-uri sejarah leluhur yang mungkin banyak sekali mengandung unsur keteladanan untuk perjuangan di masa depan. Dalam artian kehidupan yang baik kita ambil dan yang tidak baik juga kita hindari. Jadi mengenang sejarah adalah untuk mengambil yang baik dan jangan sampai berbuat kesalahan yang kedua di masa depan. Demikianlah, untuk itu kami kembalikan kepada Pak Kamituwo sebagai moderator, dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Om Santi Santi Om. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak para sederek sedaya terkait sejarah kronologi perjalanan burung perkutut putih yang namanya Ki Blawong, ya. Adapun referensi dari Mbah Suro terkait ada kaitannya dengan
Makom Bajanji yang nanti kita akan terjun ke lapangan untuk melihat di mana letaknya Makom Bajanji. Gitu ya. Adalah Bajanji adalah salah satu prajurit yang mengikuti perjalanannya Ki Blawong. Itu ya Pak Saudara. Yang jelas Jombang adalah kawitannya tapak tilas pertama kerajaan-kerajaan besar yang ada di Jawa Timur. Terima kasih banyak dari saya. Kami sebagai pembicara, sebagai narasumber, sebagai moderator mengakhiri tapak tilas terkait Ki Blawong yang ada di Alas Tunggorono Jombang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.